Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini, di mana kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam Firman Menyapa HKBP Petojo. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Kami berterima kasih, bersyukur kepadamu karena pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami, tiada kurang suatu apapun juga, dan masih dapat menikmati udara yang segar pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Daniel 4 ayat 34, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, Nebukadnezar Raja Babel datang ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Sehingga kota itu runtuh, kota Yerusalem runtuh karena dikalahkan oleh Babel. Di antara semua orang-orang yang ada di Yerusalem yang diangkut ke Babel, di antara mereka terdapat Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Daniel yang dinamai Belzazar, Hananya dinamai Sadrah, Misael dinamai Mesa, dan Azaria dinamai Abednego. Mereka adalah orang-orang muda yang berhikmat, berpengetahuan, yang mempunyai pengertian tentang ilmu dan sangat cakap di dalam bekerja. Tetapi yang menarik dari mereka adalah bahwa mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Allah. Bahkan ketika mereka sampai di Babel, mereka diharuskan untuk menyembah Nebukadnezar, menyembah patung Baal yang dipercayai oleh Nebukadnezar. Mereka tidak bersedia. Sampai kemudian Sadrah, Mesa, Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dan diikat. Tetapi apa yang terjadi? Semua orang yang melihat mereka menjadi tercengang, karena di tengah-tengah api itu mereka tidak terluka. Dan mereka, Daniel, Hanaya, Misael, Azaria, dan Abednego bahkan tidak tergores sedikit pun atau terluka karena api, dan mereka dapat keluar dari api itu. Sehingga Nebukadnezar berkata, "Terpujilah Allah Sadrah, Mesa, Abednego yang telah mengutus malaikatnya melepaskan hamba-hambanya." Dan di kemudian hari raja itu memberikan kedudukan tinggi kepada mereka di wilayah Babel. Pada suatu hari Raja Nebukadnezar bermimpi. Tetapi banyak orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum yang datang menghadap kepada raja, tetapi tidak satu pun yang dapat memberitahukan
makna mimpi Raja Nebukadnezar. Dan pada akhirnya Daniel yang dinamai Belsazar dipanggil oleh Raja Nebukadnezar untuk dapat menceritakan arti mimpinya. Dan hanya Daniel lah yang dapat mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang kita baca tadi adalah bagian dari mimpi Raja Nebukadnezar. Tentu saja kita harus melihat ayat yang sebelumnya, sebelum ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di sana di ayat 31 dalam pasal 4 dikatakan, Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Ayat 32, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberinya kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh Daniel, mimpi Nebukadnezar itu. Dia dihalau, tubuhnya basah oleh embun, dan kemudian rambutnya menjadi panjang seperti burung Raja Wali, kukunya seperti kuku burung. Setelah lewat waktu yang ditentukan, maka Nebukadnezar pun mengenadah ke langit dan akal budinya kembali. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Nebukadnezar direndahkan sedemikian rupa oleh Tuhan Allah untuk menunjukkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa satu-satunya yang berkuasa atas kehidupan manusia dan dunia ini adalah Tuhan Allah yang Maha Tinggi, yang disembah oleh Daniel, Hananya, Mikael, Misael, dan Azaria. Itulah juga Tuhan Allah yang kita sembah. Akhirnya Nebukadnezar mengakui bahwa Tuhan Allah lah yang patut untuk disembah, dan dia kemudian mengatakan, aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Itulah nats yang kita baca tadi. Itu nats firman Tuhan yang berbunyi demikian karena memang Nebukadnezar telah direndahkan oleh Allah, dan kemudian dia mengakui setelah direndahkan oleh Tuhan Allah dirinya, kerajaannya, kehidupannya, maka dia mengakui bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Daniel adalah Tuhan yang hidup. Kemudian dia menjadi ketakutan dan memilih untuk kemudian memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel adalah orang yang setia kepada Allah. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Inilah iman yang sejati. Bahkan kemudian Daniel yang dapat mengartikan mimpi musuhnya atau lawannya, yaitu Raja Nebukadnezar. Bagaimana dengan kita? Kita tentu tidak sampai harus diperhadapkan pada perapian atau hukuman yang mengancam jiwa. Namun kita
dapat meneladani iman dari Daniel, dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu iman yang bukan bergantung pada situasi. Apapun situasi yang dihadapi, mereka tetap sungguh-sungguh kepada Allah. Dan iman mereka lah yang membuat mereka menang. Seperti firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus pernah mengatakan, imanmu lah yang menyelamatkanmu. Di sini juga kita melihat bahwa iman Daniel tidak bergantung kepada situasi. Bahwa ketika dia juga di dalam tekanan, ancaman nyawa, dia tetap teguh berpegang kepada Allah di surga. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Daniel harus mengartikan mimpi Nebukadnezar, tentu hal ini adalah sesuai dengan rencana Allah, bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah lah yang ditinggikan. Daniel begitu ditinggikan karena imannya kepada Tuhan Allah. Nebukadnezar harus bergantung kepada Daniel dan percaya kepada perkataan Daniel. Melalui Daniel dan teman-temannya, Nebukadnezar disadarkan bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah Bapa di surga. Nebukadnezar sendiri walaupun seorang raja besar yang berkuasa direndahkan sedemikian rupa oleh Tuhan Allah sampai dia harus benar-benar mengetahui dan mengakui bahwa Tuhan Allah lah yang satu-satunya yang harus disembah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan goyah di dalam iman kita karena pergumulan hidup. Tuhan pasti akan meninggikan setiap orang yang sungguh percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa, bahwa siapa yang meninggikan diri akan direndahkan seperti Raja Nebukadnezar. Tetapi siapa yang tetap berpegang teguh, beriman teguh kepada Kristus, di dalam Kristus Yesus, maka dia akan dibela, dibenarkan, dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, biarlah iman kami juga seperti iman Daniel yang memiliki iman yang teguh kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.